Kita terus tahap demi tahap menggali firman Tuhan untuk visi kita, saudara. Bagaimana kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, menikmati Tuhan dan memuliakan Tuhan, yaitu dengan terlibat dengannya. Kita sudah mulai beberapa seri, kita dapat terlibat dengan Allah dalam langkah yang pertama, bahwa kita dapat menangkap bagaimana Allah berbicara dalam hidup kita ini, bagaimana kita mendengar Allah. Kita sudah melewati yang pertama, kita belajar bahwa Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab. Allah berbicara kepada kita melalui doa. Allah berbicara kepada kita melalui kondisi atau situasi dalam hidup kita ini. Dari tiga hal ini kita banyak lebih berfokus kepada hubungan kita pribadi dengan Allah saat teduh dan seterusnya. Dan hari ini kita akan lengkapi yang keempat, saudara, menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, bahwa Allah berbicara kepada kita juga melalui gereja. Kita diingatkan kalau kita ini sibuk berkomunitas, tetapi kita tidak memiliki saat teduh pribadi dengan Allah. Berhati-hatilah dengan kerohanian yang demikian. Tetapi juga sebaliknya, kerohanian yang hanya pribadi dengan Allah, tetapi kita tidak memiliki kerohanian dalam berkomunitas, bersekutu satu dengan yang lainnya. Kita juga berhati-hati, karena kerohanian yang demikian juga bukan kerohanian yang sehat. Pada abad yang ketiga, saudara, berkembang dalam dunia religi, dunia keagamaan, bahwa orang-orang merasa bahwa dapat berhubungan dengan yang maha kuasa. Apapun dalam dunia religi, baik agama-agama suku maupun agama-agama besar, mereka berpikir bahwa untuk dapat berkomunikasi dengan Allah, lalu memperoleh wahyu, memperoleh ilham, memperoleh wangsit, atau memperoleh suara dari Allah, agar orang kemudian juga menerima kuasa dari Allah, menjadi sakti dan seterusnya, mereka menempuh jalan dengan bertapa. Dunia kekristenan abad 3 juga terpengaruh dengan itu, sebabnya kemudian muncul banyak biara-biara, ya, biara-biara di mana orang lebih meninggalkan hiruk pikuk dunia ini dan menyendiri untuk lebih fokus bertapa, berdoa kepada Tuhan. Di tahun 315 Masehi, saudara, kekristenan marak dengan biara. Orang ingin berkomunikasi dengan Allah dengan intim, dengan memisahkan dari keramaian, dan mereka bertapa, menyendiri ke bukit, ke gunung, ke tempat-tempat yang sunyi untuk menyendiri. Pada waktu Pokemius, salah satu bapak gereja, dibaptis, dia dibaptis pada waktu maraknya biara-biara itu. Dan Pokemius begitu dibaptis, dia sadar bahwa dia dilahirkan kembali, dan dia ingin dengan serius untuk bertumbuh sebagai orang Kristen. Dia ingin memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Maka dia datang kepada para romo pada waktu itu, para biarawan, dan mereka menasihati bahwa bertapa itu adalah cara yang paling ampuh untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Maka Pokemius mulai menyendiri, dia banyak bertapa, dan dia memang memperoleh banyak anugerah juga dengan kesendiriannya dengan Tuhan. Tetapi setelah itu dipraktekkan lama dalam kehidupannya, dia menyadari bahwa praktek kekristenan yang hanya menyendiri dengan Allah, meskipun memang juga membawa berkat dalam kehidupannya, tetapi bukanlah cara yang terbaik atau cukup baginya.
Dia kemudian bergumul dengan serius, bagaimana saya ini bisa belajar rendah hati kalau saya ini sendirian? Bagaimana saya ini bisa belajar tidak sombong kalau saya ini juga sendirian? Bagaimana saya bisa belajar bersabar kalau tidak menjumpai sesama manusia, khususnya yang menjengkelkan dalam hidup saya ini? Dan seterusnya, dia pun kemudian sadar bahwa dia membutuhkan orang lain untuk dapat bertumbuh dan mengalami Allah dalam kehidupannya. Maka ia pun mulai berhenti untuk bertapa. Dan dia membangun spiritualitas yang baru, saudara, di abad yang pada waktu lebih banyak menekankan kepada pertapaan. Spiritualitas yang baru itu lebih menekankan kepada persekutuan, menjalin hubungan satu dengan yang lain. Dan menurutnya orang justru akan bertumbuh kerohaniannya di samping memiliki waktu pribadi dengan Allah pada waktu dia bersekutu dengan keluarga Allah. Maka visi keluarga Allah menjadi sangat penting dalam kemudian juga, namanya juga biara tetapi lebih dikembangkan oleh Bukemius. Bukan dalam bentuk lebih banyak orang menyendiri, tetapi lebih banyak berkomunitas bersama. Bahwa orang akan bertumbuh kalau dia hidup dalam keluarga Allah. Dan ini tidak usah kita jauh berpikir, saudara sudah dapat lihat dalam kehidupan jasmani kita, ya. Bukankah pada waktu kita ini dilahirkan, siapapun begitu bayi lahir, dia membutuhkan keluarga. Dia tuh berpikirlah, mas saudara, bayi mati sedangkan dia tidak menemukan keluarga. Memang ada cerita Tarzan lahir dipelihara gorila dan seterusnya. Tapi saudara, begitu lahir kita butuh keluarga. Kita semua membutuhkan sebuah keluarga yang dapat saling merawat, memperhatikan supaya kita ini bertumbuh dengan intensif dalam kehidupan kita ini. Bagaimanapun anak-anak juga dapat bertumbuh, kemudian mengenal Allah, tahu firman Tuhan, kehendak Tuhan. Dari siapa? Dalam keluarga, bermula dari keluarga, dari orang tua, anak-anak kemudian mengenal jalan Tuhan, mengenal kehendak Tuhan. Melalui orang tua, anak-anak menerima firman Tuhan. Itu sebabnya kalau kita baca dalam Ulangan pasal 4 ayat yang ke-9, Musa yang mengalami penyataan Allah itu memerintahkan kepada orang-orang Israel untuk dengan seksama. Dengan seksama itu berarti tidak sembarangan atau kadang-kadang, tetapi seksama, terencana, sistematis, menyampaikan semua yang mereka alami bersama dengan Allah itu dengan anak-anak mereka. Itu sebabnya pada zaman dahulu sebelum ada firman yang tertulis, kitab-kitab yang tertulis, bagaimana mereka dapat mendengar firman Tuhan? Tidak ada yang dibaca pada waktu itu. Tetapi turun-temurun kakek berkata kepada anaknya yang dilakukan Allah, Israel demikian-demikian. Mereka terus menyampaikan turun-temurun orang tua kepada anaknya. Dan itulah yang dikatakan di dalam firman Tuhan, waspadalah dan hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Itu pengalaman bersama dengan Allah, penyataan Allah. Dahsyat Allah menyertai bangsa Israel, keluaran yang begitu hebat. Semuanya jangan sampai hilang dalam ingatanmu seumur hidupmu. Lalu sudah garis bawah ini, beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu. Kakek berbicara kepada cucu bahkan cicitmu. Sudah baca itu di dalam Ulangan 4 ayat 9. Semuanya itu mengenai Allah. Bagian lain firman Tuhan berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan 7. Dan perjanjian baru juga berkata hal yang senada. Kalau sudah baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 4, didiklah anak-anakmu.
Nah, kalau sudah mendidik, sudah pikir matematika, sudah pikir kalkulus, sudah pikir bahasa Inggris, sudah pikir bahasa Chinese, banyak hal sudah mendidik dalam pelajaran-pelajaran. Tetapi firman Tuhan juga berkata, didiklah anak-anakmu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi dapat lihat, Allah berbicara kepada anak-anak dalam keluarga melalui orang tua mereka. Dan itu juga dalam keluarga yang lebih besar Israel, Allah berbicara kepada nabi, bacaan kita yang pertama. Tetapi nabi dipakai Tuhan juga untuk berbicara kepada umat Israel, dan umat Israel menyampaikan satu dengan yang lain. Itulah cara mereka mendengar suara Allah dalam kehidupan mereka. Dan tidak berbeda dengan hidup jasmani kita, saudara, bahwa kita membutuhkan keluarga. Demikian pula saya baca di dalam Alkitab, Allah menciptakan keluarga rohani buat kita. Keluarga rohani menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Kita memerlukan keluarga rohani yang akan membantu dan mendorong untuk kita dapat hidup intim dengan Allah, dengan Kristus. Allah tidak menginginkan saudara anak-anaknya itu hidup terpisah satu dengan yang lainnya. Maka Dia yang menebus dan menyelamatkan kita menciptakan keluarga. Di samping ada keluarga jasmani, sadari saudara punya keluarga rohani, dan itu disebut sebagai keluarga Allah. Bahkan kalau sudah garis bawahi dalam firman Tuhan, sudah baca nanti dalam surat-surat Rasul Paulus, kita diingatkan betapa pentingnya keluarga Allah ini melebihi keluarga jasmani kita ini. Karena keluarga jasmani kita itu hanya urusan di bumi, tetapi keluarga Allah yang kita bangun di bumi ini kekal sampai di surga. Dan nanti di surga tidak ada kawin mengawini, sesudah itu dikatakan Tuhan Yesus. Dan tidak, kita semua hidup satu keluarga. Tidak ada lagi ikatan-ikatan bahwa kita ini seperti dunia ini. Keluarga Allah yang dibangun Allah di bumi ini kekal sampai di surga. Saudara, itu diingatkan betapa pentingnya keluarga yang dibangun oleh Allah ini. Maka saudara, mengapa beberapa kali warta juga diingatkan kepada saudara yang belum secara sungguh-sungguh masuk menjadi anggota gereja, dan dipanggil, mari bergabung dengan GKI San Jose supaya saudara-saudara menjadi bagian dari anggota gereja dan masuk di dalam keluarga Allah dalam kehidupan ini. Setelah kita percaya, saudara, kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita dikatakan kita dilahirkan kembali. Kita seperti bayi rohani. Saudara ingat, saudara butuh keluarga. Saudara membutuhkan keluarga. Begitu saja dilahirkan kembali oleh Tuhan sebagai bayi yang baru lahir, dilahirkan, saudara perlu susu, saudara perlu makanan, saudara perlu perlindungan, saudara perlu dekapan. Dan itu hanya ada dalam keluarga. Dan itulah sebabnya Tuhan menciptakan keluarga rohani buat kita, keluarga Allah untuk semuanya itu, yaitu gereja, keluarga Allah. Efesus pasal 2 ayat 19 berkata demikian. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita semua anggota-anggota keluarga Allah. Jadi saudara, menjadi anggota gereja jadi sangat penting buat kita, karena akan memberikan identitas kepada kita sebagai orang percaya yang sungguh bahwa saudara membangun keluarga rohani dalam kehidupan ini. Saudara diberi keluarga rohani untuk mendapat dukungan, dorongan, tetapi juga saling mendukung dan saling mendorong satu dengan yang lainnya, memberikan tempat untuk kita menemukan dan menggunakan dengan serius karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam pelayanan. Untuk kita juga mendapat perlindungan
rohani dari pemimpin-pemimpin yang Tuhan tunjuk, lengkapi sebagaimana firman Tuhan, ada rasul, ada gembala, ada pemberita Injil, ada pengajar, dan akan diberikan naungan perlindungan rohani oleh pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Ada pendeta, ada penatua, dalam gereja orang-orang yang dilengkapi oleh Allah. Kita menjadi member, menjadi anggota, memberi rasa tanggung jawab, ini yang sangat penting. Kalau saudara mau menjadi orang Kristen dan tidak mau terikat dengan satu gereja, jalan-jalan hanya ke sana kemari, saudara belum dapat menunjukkan tanggung jawab saudara. Hanya dengan saudara menempatkan diri, saudara akan memiliki rasa tanggung jawab yang perlu untuk dikembangkan dalam kehidupan kita ini, dan membuat kita ini juga dapat untuk merencanakan dan melakukan missio Dei, misi Allah seperti yang kita kabarkan tadi, dengan lebih efektif karena kita dapat mengkalkulasi kemampuan kita dan seterusnya, dan menata bersama dari pekerjaan Tuhan itu. Saudara, gereja memang dalam pertama-tama dalam firman Tuhan adalah gambar dari gereja am dan universal. Artinya saudara, begitu kita ditebus dan diselamatkan, kita menjadi bagian dari gereja. Dan gereja itu am dan universal. Gereja dimanapun itu adalah kita semua adalah satu, saudara. Kita semua adalah satu di dalam Tuhan. Baik nama jenis gereja itu dimanapun. Tetapi saudara, tidak ada di dalam Alkitab kita diajarkan saudara hanya menjadi bagian dari gereja am dan universal. Itu abstrak, saudara. Tetapi yang ada di dalam Alkitab, gereja Filipi, gereja Korintus, gereja itu setempat parsial, lokal, dan orang masuk menjadi bagian di dalam. Dan di situ, saudara, orang membuktikan perannya di dalam kehidupan bergereja konkret, saudara. Memang gereja adalah am dan universal, itu pengakuan iman kita. Tetapi tidak tepat kalau kita beranggapan bahwa menjadi anggota gereja Kristen yang universal saja itu cukup. Kita harus menjadi anggota penuh dari gereja setempat, lokal, karena hampir semua gereja yang dibahas di dalam Alkitab adalah gereja setempat, gereja lokal. Gereja am universal itu abstrak. Secara konkret ada dalam gereja-gereja setempat dalam kehidupan kita ini. Tempat setiap orang Kristiani untuk sungguh-sungguh mengembangkan iman dan perannya di dalam kehidupan kita ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa keanggotaan dan keterlibatan di dalam satu jemaat lokal dengan demikian merupakan bagian yang sangat vital untuk pertumbuhan rohani kita ini sebagai orang-orang percaya. Nah, sekali lagi saudara, kemarin sudah jadi orang Kristen, selama ini tidak mengikatkan diri di mana sudah bagian dari, memang sudah jadi bagian dari gereja am dan universal. Tetapi ingat, saudara perlu menempatkan diri saudara untuk dipakai Tuhan, gereja setempat, untuk saudara masuk dan menjadi bagian di dalamnya. Kita memerlukan dukungan saudara seiman satu dengan yang lainnya untuk bertumbuh menjadi dewasa, untuk kita bersama-sama melayani, bukan sendiri-sendiri, tetapi lebih efektif. Bahwa kekristenan bukan tontonan. Saudara boleh tantang, oh saya nanti datang ke sini, nonton di sana. Saudara boleh mendengar firman Tuhan di mana saja, tetapi sudah dipanggil untuk masuk menjadi keluarga Allah, menjadi satu tubuh di dalam kehidupan bergereja ini. Itu sebabnya bukan hanya gambaran gereja sudah digambarkan sebagai keluarga Allah, lebih tajam lagi Yesus menggambarkannya sebagai satu tubuh. Satu tubuh itu gambarannya yang sudah tidak usah banyak berpikir karena sudah sendiri punya tubuh dalam hidup. Begitu saudara dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, sudah dijadikan menjadi satu tubuh Tuhan, satu tubuh Tuhan. Saudara tidak bisa terpisah dari itu. Saudara harus masuk menjadi bagian dari satu tubuh Tuhan. Tuhan berbicara melalui tubuhnya, dia kepala, dan anggota tubuhnya itu banyak. Dan kalau kepala itu berbicara, sudah dapat lihat dalam koordinasi dari seluruh anggotanya. Apa yang didengar telinga
penting bagi mata. Demikian pula yang dirasakan kaki sangat penting bagi mata dan telinga untuk mendengar perintah dan suara Tuhan, kepala tubuh dalam kehidupan ini. Masing-masing anggota tubuh itu harus saling mendengarkan. Tidak mungkin saudara ini terpisah-pisah. Itu sebabnya untuk mendengar Allah dengan sempurna, saudara harus dalam ikatan satu tubuh Tuhan. Itu dikatakan firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ini gambaran dari Kristus. Kristus adalah kepala, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi di mana kita bertumbuh? Di mana kita membangun? Gereja. Gereja adalah tubuh Tuhan. Efesus pasal 4, 15, 16. Bayangkan saja suatu parabel mengenai jalan kereta api. Satu kali mata menengok ke kiri, ke kanan dan melihat tidak ada kereta api secara kasat mata. Maka mata berkata kepada tubuh, mari kita berjalan melintasi rel kereta api. Maka tubuh pun berjalan melintasi rel kereta api. Tetapi kemudian telinga sayup-sayup mendengar peluit kereta api. Maka dia berkata kepada tubuh, dari arah yang berlawanan dengan kita, saya mendengar kereta api akan datang. Tetapi mata berkata, karena aku tidak melihatnya, mana tidak ada. Kita terus jalan di rel kereta api. Hanya beberapa lama kemudian telinga kembali berkata kepada mata, suara dengungan kereta api makin mendekat. Tetapi mata tidak melihatnya. Maka kaki kemudian berkata, aku merasakan getaran di rel kereta api, bahwa kereta api dari arah berlawanan akan datang. Nah, coba saudara bayangkan, kalau saudara menjadi tubuh, kira-kira apa yang saudara lakukan? Kemungkinan saudara, dan mungkin seperti mata, mengabaikan konflik yang terjadi, dan saudara berharap akan ada penyelesaian nanti dengan sendirinya. Apakah saudara akan mengadakan voting di antara anggota tubuh, lalu nanti suara terbanyak yang akan saudara turuti, apa tetap jalan di sini atau menyingkir? Atau opsi ketiga, mungkin saudara hanya menaruh percaya, salah satu, saya percayanya dengan mata, saya hanya percaya kepada telinga, lalu gereja terbelah menjadi dua, yang mata ikut mata, yang telinga ikut telinga. Kira-kira yang mana akan saudara pilih kalau saudara menjadi tubuh? Saya rasa tubuh kita, saudara, tidak akan memilih satupun dari pertanyaan ini. Ini adalah pertanyaan yang silih, bukan ini pertanyaan yang padir. Saudara. Tubuh akan otomatis segera, meskipun mata kemudian tidak melihatnya, tetapi telinganya mendengar, apalagi kakinya sudah merasakan. Mereka akan dengan segera, secepatnya untuk meninggalkan rel kereta api itu. Allah memberikan bagian-bagian dalam anggota tubuh kita ini yang berbeda-beda fungsinya, yang secara otomatis seperti tubuh kita ini akan melengkapi satu dengan yang lainnya. Saudara, tubuh Kristus tidak akan mengadakan voting suara terbanyak yang akan memimpin dalam kehidupan kita ini, atau mengabaikan konflik yang nanti selesai dengan sendirinya, atau saudara hanya mendengar satu-satu bagian dan kemudian mengabaikan bagian yang lain. Ini sangat membahayakan tubuh, saudara. Karena gereja adalah tubuh Kristus.
gereja akan berfungsi dengan baik dan maksimal ketika semua bagiannya saudara menjadi satu dan berbagi apa yang mereka rasakan dari Allah satu dengan yang lainnya, sehingga berjalan dalam kehendak Tuhan. Dengan demikian, segera kita simpulkan, kita kalau saudara membutuhkan telinga untuk mendengar suara Tuhan dalam hidup. Kalau saudara kaki, kita juga membutuhkan mata dan telinga untuk mendengar suara Tuhan dalam koordinasi tubuh Kristus kita ini. Kita membutuhkan gereja. Itu sebabnya Allah mendirikan gereja dengan maksud yang sangat jelas, agar kita masing-masing menjadi anggota tubuh yang menyadari bahwa kita hidup untuk dapat mendengar Allah, kehendak Allah dengan benar dan akurat dalam kehidupan ini. Kita ada dalam interdependensi. Gereja dijauhkan dari dependensi. Saya nggak bisa apa-apa, saya hanya bergantung dengan yang lain. Atau sudah merasa dependen, saya tidak butuh yang lain. Rasul Paulus berkata, apakah tangan berkata aku tidak membutuhkan kaki atau yang lainnya? Adakah yang berkata karena aku ini jantung, saya tidak dibutuhkan yang lain, saya tidak kelihatan? Semuanya penting, itu katakan. Kita semua ada dalam interdependensi untuk kita dapat ada di hadirat Allah, merasakan Allah, dan berjalan dalam kehendak dari Allah. Kita saling berkomunikasi. Tanpa telinga, tubuh tidak mengetahui kapan dan bagaimana untuk menyentuh sesuatu. Dan begitu pula dengan anggota tubuh yang lainnya. Tanpa komunikasi yang intim dalam kehidupan gereja, tanpa persekutuan, komunikasi satu dengan yang lainnya, saudara, mustahil gereja akan mendengar suara Tuhan dengan baik dalam kehidupan kita ini. Kalau satu kali anggota gereja berbicara kepada saudara mengenai sesuatu, rasakan, karena ada kalanya Roh Kudus berbicara melalui orang itu. Dan orang itu berbicara, menyampaikan firman Tuhan, agar saudara ikut merasakan firman Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita ini. Kita tidak dapat mengetahui kehendak Allah untuk keterlibatan kita dalam tubuh Kristus dengan memisahkan diri kita dari bimbingan atau dari komunikasi dengan anggota-anggota gereja. Pada waktu kita membangun hal itu, saudara akan menangkap dengan jelas dalam kehidupan kita ini bergereja, di mana akan menolong kita untuk mengetahui tugas dan panggilan kita, tempat kita di dalam gereja untuk dipakai Tuhan dalam memuliakan Tuhan, Saya berdoa, saudara, mari kita lengkapi, saudara, Alkitab, saudara, berdoa situasi dan kondisi, saudara. Kalau kemudian semuanya bekerja sama dan berbicara sesuatu kepada orang yang lain, maka saudara perlu meneguhkan diri dengan yang keempat ini, gereja, tubuh Tuhan. Ini penting. Itu sebabnya semua mereka yang ada di dalam Alkitab, meskipun dia nabi dan berkata memperoleh wangsit dari Tuhan, nubuat dari Tuhan, tetapi Tuhan mendirikan gereja dan berkata, uji setiap pihak. Dia itu nabi, tetapi jemaat Tuhan harus mengujinya di dalam konteks gereja. Kalau Tuhan berbicara dalam 3 hal itu, dan akan lihat semua akan concord, semua akan selaras dengan gereja, dan saudara akan mendapat peneguhan, saudara akan mendapat dukungan. Saya lihat cerita mengenai Karissa, dia terpanggil, tetapi untuk teguh, saudara, dia membutuhkan peneguhan di dalam gereja untuk melihat bahwa inilah jalan Tuhan. Nabi biar berkata apapun, kemudian juga membutuhkan peneguhan, ujian, menguji setiap roh ya dalam kehidupan kita, di dalam gereja dan jemaatnya. Maka mari saudara kita masuk dalam terlibat dengan Tuhan, mendengar Tuhan dalam kehidupan kita dengan melengkapi hidup kerohanian kita dengan 4 hal ini. Inilah cara Tuhan berbicara kepada kita pada masa ini. Amin.